Buat kalian yang baru pertama kali menemukan aplikasi ini, silakan simak dulu videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, sebetulnya saya juga baru pertama kali menemukan aplikasi pinjam kilat ini. Nah, apakah aplikasi pinjam kilat ini aman untuk digunakan atau tidak? Terutama dari segi legalitasnya. Apakah aplikasi ini sudah berizin dan diawasi oleh OJK atau belum? Nah, oke, tanpa perlu basa-basi lagi, kita langsung aja buka aplikasi ini untuk melihat seperti apa di dalam aplikasinya. Nah, teman-teman, ini dia adalah tampilan awal dari aplikasinya. Untuk aplikasi ini sendiri menawarkan limit maksimal hingga 6 juta rupiah dengan proses persetujuan yang tinggi dan pencairan yang cepat katanya. Oke, sekarang langsung aja kita coba ke proses pengajuannya. Untuk mendapatkan limit pinjaman, kita harus mengisi beberapa informasi pribadi terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini juga, pada bagian pertama kita harus mengisi seperti pencapaian pendidikan, status perkawinan, alamat rumah, pendapatan bulanan, dan jenis pekerjaan. Lalu pada bagian yang kedua, kita akan langsung diminta untuk mengisi beberapa informasi kontak darurat. Nah, kontak ini bisa kita ambil langsung dari daftar kontak yang ada di handphone. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, di sini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu terkait dengan legalitas dari aplikasi ini. Karena saat video ini dibuat, saya tidak menemukan nama aplikasi ini di daftar pinjaman online resmi OJK. Nah, besar kemungkinan ini masuk ke dalam kategori pinjol ilegal, teman-teman. Lanjut di bagian ketiga, di sini kita akan diminta untuk mengisi informasi rekening bank. Nah, pengisian rekening bank ini biasanya akan digunakan untuk pencairan pinjaman. Kemudian di bagian terakhir, di sini kita akan diminta untuk mengupload dokumen KTP tampak depan. Kemudian setelah penguploadan KTP tadi, ternyata masih ada bagian terakhir yang harus kita lengkapi, yaitu verifikasi wajah. Nah, maka setelah itu data kita akan langsung masuk pada penilaian skor kredit. Dan setelah proses tadi selesai, di sini saya langsung mendapatkan limit pinjaman, teman-teman. Nah, untuk limit yang diberikan pun cenderung kecil, yaitu hanya Rp500.000. Dan paling parah lagi, yaitu jangka waktunya yang hanya 7 hari, teman-teman. Kemudian di bagian ini juga tidak ada rincian pinjaman yang lain lagi, seperti berapakah yang akan dicairkan ke rekening kita, kemudian berapa juga total keseluruhan yang harus kita kembalikan. Nah, saran saya kalau misalkan kalian membutuhkan dana mendesak, lebih baik kalian cari dulu pinjol yang legal, teman-teman. Ataupun kalau memang bisa, lebih baik kalian hindari yang namanya pinjaman online. Nah, buat kalian yang memiliki pengalaman lebih terkait dengan aplikasi ini, silakan boleh berbagi pengalamannya di kolom komentar. Karena untuk pinjol ilegal seperti ini, saya biasanya tidak pernah memberikan tutorial sampai dengan proses pencairan. Yang penting kalian tahu terlebih dahulu rincian dari pinjaman ini. Jadi setelah kalian tahu, itu tergantung kalian apakah nanti mau melanjutkan atau tidak. Karena itu tadi, saya memang benar-benar tidak menyarankan terutama dalam jangka waktu yang sangat pendek ini, yaitu hanya 7 hari. Oke, mungkin saya akhiri untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.